warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu dosen dan rekan-rekan semua yang telah dapat bergabung di perkuliahan kita pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam selalu tersurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul review tema dan subtema pembelajaran bahasa Inggris di SD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Herdianto Sembiring sebagai moderator dan rekan-rekan kelompok saya yaitu Melani Warahma Ujung sebagai pemateri yang pertama, Irawati Panjaitan sebagai pemateri yang kedua, dan Peggy Putri Anggraini sebagai pemateri yang ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu sebelum kita memulai presentasi, ada baiknya kita membacakan surah As-Saff ayat 10 sampai 11 terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min ajabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jalikum gairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Baiklah, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri yang pertama untuk menyampaikan materinya. Untuk pemateri yang pertama, saya persilahkan dengan segala hormat. Tema Plan in My Home. Adapun pencapaian kompetensi yang diharapkan pemerintah yaitu siswa dapat mengetahui kosakata bahasa Inggris yang diberikan dengan animal and plant in my home. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasi hal penting yang terdapat dalam teks bacaan. Menganalisis soal tentang animal and plant in my home. Kemudian, menyajikan kosakata tentang animal and plant in my home. Adapun pencapaian kompetensi yang diajarkan yaitu mengetahui kosakata bahasa Inggris yang berkaitan dengan animal and plant in my home. Memahami skill yang diajarkan seperti reading, listening, dan writing. Kemudian, siswa diharapkan dapat menjawab soal tentang animal and plant in my home. Dan siswa diharapkan dapat menyajikan kosakata tentang animal and plant in my home. Seperti vocabulary mengenai plant, important, grow, height, largest, seed, farmer, dan lainnya. Kemudian, adapun skill yang diajarkan yaitu reading, listening, writing. Dalam reading, siswa diminta untuk mampu membaca teks dan dialog mengenai animal and plant. Listening. Dalam skill ini, siswa diminta untuk mampu mendengarkan guru ataupun teman yang membacakan teks maupun dialog mengenai animal and plant. Writing. Dalam skill ini, siswa diminta untuk mampu menulis atau menjawab soal tentang animal and plant in my home. Terima kasih kepada pemateri yang pertama. Keterampilan dalam bahasa Inggris. 1. Listening. Merupakan sebuah mata pelajaran yang berinterpretasikan seperti reading, namun juga berbeda dengan reading. Sebab reading tidak memiliki waktu untuk membaca ulang kata tersebut dan mengeceknya kembali. Listening juga mirip seperti speaking, tetapi di listening kalian tidak bisa mengontrol kata yang akan disebutkan dan kalian diharuskan untuk mengerti makna dari kata yang dilontarkan. Adapun berikut tips mudah untuk cepat menguasai listening. Mendengarkan percakapan langsung,
banyak mengeja, belajar dari audiobook, dan kurangi membaca subtitle. Terima kasih kepada pemateri yang pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri yang kedua. Kepada pemateri yang kedua, saya persilahkan dengan segala. Dua, reading. Di dalam prinsip ini, reading atau para pembaca akan segera mengetahui bagaimana bahasa itu digunakan dan bagaimana setiap kalimat disusun, serta bagaimana cara agar setiap kata yang digabungkan mampu memiliki makna dan rasa. Reading atau membaca adalah proses bagi seseorang dalam memahami setiap tulisan, yang dengan secara natural, reading akan membawa ketarikan dalam diri seseorang, sehingga muncul dorongan untuk menulis atau disebut dengan writing. Berikut akan kami berikan tips-tips mudah dan cepat dalam menguasai reading. 1. Mengatur waktu membaca. 2. Membaca buku favorit. 3. Mengukur kecepatan membaca. 4. Memahami isi bacaan. Dan yang kelima, hindari kamus. 3. Speaking. Berbicara kepada orang lain yang mahir dalam bahasa tersebut merupakan jalan terbaik untuk membuat kita semakin baik. Dan berlatih dengan cara ini sangat efektif untuk membuat kemampuan bahasa semakin sempurna. Berikut akan kami berikan tips-tips mudah dan cepat dalam menguasai speaking. 1. Talk by yourself. 2. Mendengar cerita pendek yang memuat tenses. 3. Mempelajari bahasa Inggris umum. 4. Writing. Writing yaitu suatu keadaan di mana seseorang pembelajar bahasa biasanya dimulai membuat bahasa mereka sendiri. Hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan menulis yaitu 1. Menulis kata baru. 2. Merangkai kalimat. Dan yang ketiga, praktek menulis sehari-hari. Menganalisis tingkat kesulitan soal. Reading. The flower around lanes Lani's house looks very fertile and colorful. Lani is very declined in treating the flowers. So write it in every day and give a fertilizer regularly. The flowers make Lani's house every woman beautiful and call to the air. Some types of fragrant flowers makes the air fragrant. In the environment of Lani's house, every plant has several parts of other living things. Among those plants, some have flowers. Answer the following question according to the text. 1. What are your obligations to the plants? Answer. My obligations towards plants is to water them every day and give fertilizer regularly. 2. Mentions the benefits of flowers. Answer. The benefits of flowers, namely flowers, make Lani home every woman beautiful and cool to be a. Terima kasih kepada pemateri yang kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri yang ketiga. Pada pemateri yang ketiga, saya persilahkan dengan segala hormat. Jadi, tinggal soal yang ada pada tema pembelajaran bahasa Inggris ini untuk para peserta didik di kelas 4 sekolah dasar termasuk mudah, dikarenakan dengan membaca cerita yang ada pada teks soal,
Jawaban dengan sangat mudah dijawab. Semua jawaban juga ada di dalam teks itu sendiri. Sebagai didik, tugas kita hanya memberikan arti dan arahan yang cukup dari cerita tersebut. Dan secara langsung peserta didik dengan mudah menjawab soal dengan baik tanpa ada kendala sedikit pun. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari tema pada pembelajaran bahasa Inggris kelas 4 yang berjudul Plans in My Home. Di dalam tema ini, para peserta didik dapat mengetahui kosakata pada bahasa Inggris yang berkaitan dengan animals and plants in my home. Mengidentifikasi hal penting yang terdapat dalam teks bacaan, menganalisis soal tentang animals and plants in my home, dan menyajikan kosakata tentang animals and plants in my home. Selain itu, dengan tema ini, bagi para peserta didik, skill yang dapat diajarkan juga banyak. Di antaranya reading atau membaca, listening, mendengarkan, dan write atau menulis. Tingkat kesulitan dari soal yang diberikan pada tema ini juga sesuai dengan kemampuan para peserta didik. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami akan membuka 2 sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama itu kami membuka untuk 2 orang penanya. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saat mereview tema dan subtema pada pembelajaran bahasa Inggris, pada bagian apa yang menurut kalian sangat sulit untuk direview? Nah, mengapa hal itu kalian katakan sulit? Terima kasih. Dipersilahkan untuk 1 orang penanya lagi. Jika tidak ada, berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Syafuri. Ingin bertanya. Nah, tadi kan terdapatnya 4
keterampilan bahasa Inggris yang pertama listening, speaking, reading, ataupun writing. Nah, apakah keterampilan bahasa Inggris tersebut itu dijadikan sebuah patokan dalam penilaian kemampuan berbahasa Inggris seseorang? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu sedikit untuk mencari jawabannya.
Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dea yang dijawab oleh Saudari Peggy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Putri Anggraini ingin menjawab pertanyaan dari Dea Gustiwiranda. Saat mereview tema dan subtema pada pembelajaran bahasa Inggris, pada bagian apa yang menurut kalian sangat sulit untuk direview? Nah, mengapa hal itu kalian katakan sulit? Coba jelaskan. Menurut kelompok kami, dalam proses mereview tema dan subtema pada bahasa Inggris dengan tema yang telah kami tentukan pada bagian menganalisis tingkat kesulitan soal termasuk sulit. Dikarenakan tingkat pemahaman peserta didik itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Kalaupun ada yang sama, itu tingkat kesamaannya tidak bisa 100%. Nah, lalu tugas kita sebagai pendidik di sini yang sangat penting, yaitu dengan bertanya kembali kepada peserta didik, dari soal yang telah kita berikan, mana saja soal yang tidak dapat dipahami. Lalu, setelah bertanya, kita bisa menjelaskan kembali soal cerita yang ada pada tema yang telah kami tentukan tadi. Serta selanjutnya kita bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah itu, sudah dipastikan para peserta didik bisa mengerti tentang soal yang kita berikan, karena dengan membaca cerita yang ada pada tema tersebut, peserta didik dapat dengan mudah menjawab soal. Dikarenakan semua jawaban yang ada pada soal itu udah ada di dalam teks tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dinda yang dijawab oleh Saudari Melani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Apakah 4 keterampilan tersebut dijadikan suatu patokan dalam penilaian kemampuan berbahasa seseorang? Ya, karena 4 keterampilan tersebut merupakan satu kesatuan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dalam mempelajari bahasa, terdiri dari 4 prinsip dasar. Tidak menjadi masalah mau jenis bahasa apapun itu. Karena semua terbuat dari 4 unsur utama, yaitu membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. Keempat unsur ini tentu saling berhubungan, namun memiliki perbedaan dalam prosesnya. Upaya untuk menguasai bahasa Inggris tadi, kita juga harus menjalankan keempat prinsip tersebut. Mereka yang ingin mahir dalam berbahasa haruslah dapat mengadopsi keempat prinsip tadi sebagai proses pembelajaran yang utuh. Oleh karena itu, 4 keterampilan tersebut sangat berperan penting dalam penilaian kemampuan berbahasa pada siswa. Apakah Saudari Dinda dapat menerima jawaban dari Melani? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Insya Allah saya dapat memahami dan dapat mengerti. Baik, terima kasih kembali.
Baiklah, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab yang kedua, yaitu untuk 2 orang penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa Mimi dari kelompok 7. Di sini saya ingin bertanya, di listening itu kalian memberikan pengertian bahwa seseorang tidak bisa mengontrol kata atau kalimat yang dikeluarkan oleh orang lain. Tapi kalian mengharuskan, di situ kalian ada menuliskan mengharuskan seseorang harus mengerti kalimat yang dikeluarkan oleh orang lain tersebut. Nah, dan memberikan beberapa tips, tapi apakah tips tersebut efektif dan apakah kalian sudah mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian bisa memberikan tips-tips tersebut? Terima kasih. Dipersilakan untuk 1 orang penanya lagi.
Baiklah, jikalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, berikan kami sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih.
Okay, have you finished to answer the question? Sudah selesai jawab pertanyaannya? Belum, Men. Satu Oke, pertanyaan lagi. Oke, silakan ya. Biar kita kasih kesimpulannya semuanya ya. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Aisyah Mimi yang dijawab oleh saudari Peggy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah Amini. Di listening kalian memberikan pengertian seseorang tidak dapat mengontrol kalimat atau kata yang dikeluarkan, tapi di PPT yang kalian buat, kalian mengharuskan bahwa si pendengar harus mengerti dan memberikan beberapa tips. Apakah tips tersebut efektif untuk mengasah skill berbahasa Inggris seseorang? Dan apakah tips tersebut sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, pada PPT yang telah kami paparkan, di situ kami menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat mengontrol kalimat atau kata yang dikeluarkan, akan tetapi mengharuskan bahwa si pendengar harus mengerti dan memberikan beberapa tips. Nah, di sini listening itu berarti mendengarkan. Otomatis, para peserta didik diharuskan untuk mendengarkan saja, tanpa ada sanggahan oleh pembicara, oleh apa saja yang disampaikan oleh pembicara. Lalu apakah tips tersebut efektif untuk mengasah skill berbahasa Inggris seseorang? Jawabannya iya, dikarenakan tips tersebut sudah banyak dilakukan oleh para pendidik lainnya. Di sini kami belum menerapkan dalam kehidupan sehari-hari karena kami di sini masih menjadi calon pendidik, bukan pendidik. Mungkin nanti setelah kami sudah menjadi pendidik, disitulah baru kami menerapkan tips-tips tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tadi kalian menjelaskan bahwasanya si siswa disuruh mendengar saja. Betul. Tanpa memberikan sanggahan. Kenapa harus siswa tidak memberikan sanggahan di saat dia tidak mengerti? Misal gini, kayak tadi siapa Irawati Panjaitan yang memberikan contoh Hawkin, menurut saya pelafasannya kurang di situ kan. Di situ siapapun nggak bisa mengerti. Sekalipun dia udah master atau master bahasa Inggris, di situ kurang dimengerti pelafasannya. Lalu bagaimana seorang siswa yang diajar oleh guru dengan pelafasan tersebut disuruh mendengar, disuruh harus paham gitu kan. Sementara pelafasannya belum sempurna kayak si Irawati tadi. Tapi tidak diberikan opsi untuk memberikan sanggahan. Karena siswa tidak diharuskan menyanggah, tapi diharuskan mengerti. Oke.
sanggahan yang dimaksudkan di sini itu bukan tentang apa yang dibicarakan oleh si pembicara ya. Maksudnya itu kayak sanggahan yang Bu, ini tadi Ibu ngomong apa ya gitu. Artinya apa ya Bu gitu, bukan tentang sanggahan yang kayak misalnya dia ngomong listening terus ngomongnya gimana gitu. Itu kayaknya nggak mungkin lah soal anak SD menyanggah soal speaking kita gitu. Pembicaraan kita kayaknya nggak mungkin. Paling anak SD itu membahas tentang sanggahannya itu berupa kayak artinya aja gitu. Bu, ini tadi yang Ibu ngomong itu artinya apa gitu. Sebenarnya kayak gitu sih yang saya tahu. Kalau dari saya, Fatima, kalau misalnya dalam bahasa Inggris salah penyebutan, salah pengertian. Nah, apa salahnya kalau misalnya nggak ada salahnya kalau anak murid itu menyanggah. Tadi kamu bilang kan nggak mungkin aja anak murid itu menyanggah apa yang kalian bilang. Maksudnya ya mungkin saja kan mereka nggak mengerti apa ya Bu, boleh diulangin nggak apa kainnya. Jadi jangan bilang nggak mungkin gitu kan. Ya, kayak di bagian mana? Coba buka contoh yang ini. Contoh soal bahasa Inggris kalian yang menganalisis. How much I love you. Bukan yang ini, iya. No. Yang bisa di sini. The flowers around Lenny house looks very fertile. Di situ tadi siapa tadi? Si Irawati. Pokoknya ada yang contoh soal tadi. Si Irawati itu kayak membaca tapi tidak bisa dimengerti. Tadi si Vegi ngomong gini, bagaimana mungkin, nggak mungkin kalau bahasanya anak SD bisa menyanggah apa yang dibicarakan guru. Mungkin saja. Karena di situ pelafasannya siapapun, anak SD manapun pasti nggak mengerti pelafasannya. Pelafasannya bukan kurang bisa dimengerti, nggak bisa dimengerti sama sekali. Sementara di sini the flowers among tulisannya dibacanya among kayak bahasa Indonesia jadinya. Ini bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah di situ kenapa Vegi bisa ngomong bahwasanya anak SD tidak bisa menyanggah, tidak mungkin. Di sini saya rasa di zaman sekarang kebutuhan sehari-hari, jadi kebanyakan mungkin orang tua yang meleskan anaknya bahasa Inggris. Jadi itu bisa memungkinkan. Kenapa bisa Vegi ngomong nggak mungkin gitu? Di sini saya bilang tidak memungkinkan itu untuk SD-SD yang interlokal gitu, yang bahasa Inggrisnya tidak mencapai kayak orang-orang yang dileskan itu tadi. Kayak kalau internasional itu kan dia memang udah dari kecil, dari TK itu bahasa Inggrisnya udah lancar. Namun kalau misalnya di sekolah-sekolah biasa, itu bahasa Inggrisnya kan sangat minim. Jadi mungkin saja dia tidak menyanggah tentang apa yang kita bicarakan. Mungkin dia menyanggah tentang arti gitu, atau pengulangan kata yang tadi dijelaskan Fatima gitu. Mungkin saja, Bu, ini kok apa tadi yang Ibu sampaikan gitu, ataupun artinya gitu. Artinya apa sih Bu yang tadi gitu, mungkin. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke SD internasional gitu, itu mungkin saja memang terjadi, kemungkinan besar malahan, karena mereka dari kecil itu bahasanya udah bisa bahasa Inggris. Anak-anak kecil, anak TK itu udah bisa bahasa Inggris. Enggak ada interlokal atau sekolah internasional. It's the same thing gitu. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan. Mungkin kamu nggak bisa nyamain ini. Yang karena dia sekolahnya di sekolah SD negeri biasa, jadi dia bahasa Inggrisnya kurang. Nggak bisa kayak gitu. Semua orang sama. Mungkin nggak banyak, cuma ada. Jadi itu nggak bisa nggak bisa disebut tidak mungkin di sekolah yang SD negeri biasa atau swasta gitu. Iya, tapi dari SD yang saya ajarkan yang kemarin itu pun kayak gitu. Di saat gurunya ngomong bahasa Inggris, speaking gitu, ya tugas mereka cuma mendengarkan, sanggahannya paling ya tentang artinya tersebut. Kalau enggak ya memang apa ya Bu, dia nggak mendengarkan apa yang dia bilang itu, apa yang gurunya bilang itu dia nggak dengar. Jadi dia minta itu untuk ngulang gitu, bukan tentang
cara penyampaian bahasa Inggris guru tersebut gitu. Kayak gitu sih yang mungkin saya tahu gitu. Kalau misalnya di sekolah internasional atau di sekolah yang anak-anaknya itu dulu dileskan atau gimana, saya kurang paham ya. Pokoknya yang dari pengalaman saya seperti itu gitu. Pengalaman kamu bukan berarti kamu bisa mengkotak-kotakkan semua sekolah sama gitu. Iya, paham. Mungkin di kelas kamu di situ Oke, lain bisa gitu. Udah ya, sudah cukup debatnya ya, sudah. Oke, hanya penyampaian bahasa saja ini sekarang, sudah. Oke, lanjut pertanyaan yang ini, pertanyaan keberapa ini sudah? Terakhir, Bu. Sudah, Mem. Oke, let's make this conclusion ya. Kita buat kesimpulannya ya. Nah, karena juga waktu sudah berjalan hampir mau habis ya. Nah, untuk review dan tema dan subtema ini sebenarnya yang saya harapkan adalah yang pertama, tadi temanya animal and plant. You have to know the source ya, harusnya dicantumkan ini buku penerbit apa ya, buku penerbit apa, kemudian untuk kelas berapa. Jadi kita tahu tingkat kesulitannya itu di mana, pencapaian kompetensinya sejauh apa. Oke. Nah, untuk pertanyaan tadi, berbagai pertanyaan yang saya dengar dari tadi, ya, apakah 4 kemampuan berbahasa menjadi patokan dalam penguasaan bahasa Inggris? Benar, tadi jawabannya iya, memang harus ya, karena dalam mempelajari bahasa kita nggak jauh-jauh dari yang namanya listening, mendengar, membaca, berbicara, dan menulis. Oke, jadi nggak jauh-jauh itu semuanya. Nah, tadi pertanyaan tadi tentang listening tadi mungkin kita luruskan ya. Listening di sini kalau untuk kan 4 kemampuan berbahasa itu juga punya tingkatan ya, tingkatan kesulitan. Nah, untuk level di SD itu disesuaikan dengan kemampuan, istilahnya capaian pemerintah itu seperti apa, tapi tidak memungkinkan kita melihat kondisi siswa terlebih dahulu. Ya, jangan tujuan kita mencapai tujuan pemerintah, tapi kondisi sekolah belum memungkinkan atau kondisi siswa belum memungkinkan. Nah, kita harus melihat kondisi siswa terlebih dahulu. Background siswanya seperti apa dulu. Kalau tadi membahas tentang perbedaan antara sekolah yang sifatnya nasional atau lokal, bukan interlokal ya, yang nasional itu sekolah negeri dengan sekolah yang sifatnya internasional jelas berbeda. Jelas ya berbeda. Karena kita lihat satu dari kurikulumnya. Yang pertama, kurikulum nasional itu yang pertama beberapa SD menerapkan bahasa Inggris sebagai muatan lokal. Jelas, kita berprinsip bahwa bahasa adalah faktor kebiasaan. Kalaulah anak itu di SD tersebut mempelajari bahasa Inggris hanya 1 kali dalam seminggu, kalau coba kalian pikirkan beda nggak hasilnya dengan anak yang sekolah di internasional yang memakai bahasa dia bilingual, oke, setiap hari, sama nggak pencapaiannya? Jelas berbeda, ya. Jadi sebenarnya faktor bahasa adalah faktor kebiasaan. Kalau cuma sekali seminggu anak itu belajar, kita bukan menyamaratakan, tapi kita lihat kondisi karena bahasa adalah kebiasaan, ya. Jadi kalau saya bilang jelas berbeda. Boleh kalian lakukan penelitian, boleh kalian lakukan survei kecil-kecilan. Kalian bandingkan sekolah negeri dengan sekolah internasional. Mana pencapaiannya yang lebih bagus dalam berbahasa? Kalau kalian mau melakukan penelitian. Nah, yang saya ingin perbarui adalah ketika kalian mengatakan bahwa, nah ternyata tema animal and plant ini mudah. Bukan seperti itu mengatakannya ya. Tetapi ketika kalian mengatakan itu mudah, kalian harus menyajikan data. Data setidaknya hasil survei atau hasil dari wawancara atau hasil dari penelitian sebelumnya, penelitian yang pernah dilakukan orang lain. Jangan bilang mudah tapi nggak ada bukti gitu. Jadi kalau kita memaparkan sesuatu harus disertai dengan bukti. Ya kalau tadi yang sekolah negeri dengan internasional itu sudah ada beberapa penelitiannya yang menyatakan bahwa karena bahasa adalah faktor kebiasaan, pencapaian jelas berbeda. Nggak usah jauh-jauh lah ya saya membedakan ya. Ya, jadi saya yang rasakan pertama, anak saya pertama sekolah di sekolah biasa. Saya pindahkan ke sekolah bilingual. Kedua ini yang sekarang. Nah, saya rasakan perbedaan yang cukup signifikan dari perkembangan bahasanya. Ini dari anak saya saja 2 orang, ya. Jadi
kalau kalian pengen tahu gimana pencapaian khususnya pembelajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah nasional, yang negeri dengan yang internasional yang menggunakan bilingual dalam proses pengajarannya, pasti berbeda. Karena setiap hari mereka mendengar, setiap hari mereka membiasakan diri untuk berbicara walaupun hanya istilahnya kata-kata sederhana, tapi mereka membiasakan diri karena bahasa itu membiasakan diri dengan berlatih, itu dia. Ya, oke. Jadi nanti jelaskan lagi animal plan yang tema yang kalian sajikan ini buku dari mana yang kalian ambil, kemudian di kelas berapa dipelajari, baru bisa kalian mengatakan oh ternyata buku terbitan misalnya nih Yudhistira ini tingkatannya terlalu mudah untuk anak SD kelas sekian gitu. Jadi bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Tapi lakukan dulu riset kecil-kecilan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, silakan tutup presentasinya. Kita sudahi ya karena kelas berikutnya juga sudah mau masuk. Baiklah, dengan berakhirnya sistem tanya jawab, maka berakhir pula presentasi kami. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi rekan-rekan sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti